Halo traders, selamat datang di Maptra Community, di mana di sini kita belajar, menganalisa, dan berkembang bersama. Perkenalkan, saya Faisal. Di sini saya sebagai analis teknikal. Yuk kita mulai pembahasannya. Oke, kalau kita ngomongin mengenai market minggu lalu, ini strong bullish teman-teman. Minggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya itu memang kalau kita lihat di chart untuk daily-nya, di sini ada namanya double top. Mungkin bisa diperhatikan nanti di chartnya masing-masing dengan time frame daily-nya. Di situ ada double top. Setelah dia mencapai high di double top, kemudian dia jatuh atau turun bearish sampai ke 3180-an. Nah, setelah mencapai titik supportnya di situ, akhirnya minggu lalu mulai itu bullishnya kelihatan, mulai terlihat bullishnya strong. Ya, sampai di hari ini juga sebenarnya market itu masih strong bullish teman-teman. Namun yang namanya market pasti akan ada koreksi-koreksi. So, jika kita melihat di time frame besar, memang secara market structure ini masih akan bullish. Tapi kalau kita lihat di low time frame, mungkin kita akan bisa mengambil kesempatan di sell, itu hanya sekedar scalping aja, karena tujuan tetap akan bullish. Gitu teman-teman. Jadi untuk minggu ini di tanggal 26 sampai tanggal 30-an ini ada beberapa high impact untuk fundamental, khususnya untuk USD. Di antaranya itu ada FOMC, dan ada juga untuk klaim pengangguran awal atau jobless claim, dan mungkin ada beberapa yang lainnya ya. Tapi menurut saya yang jadi fokus utama kita adalah FOMC dan klaim pengangguran ini. Kenapa? Karena seperti kita tahu nih, kayak FOMC saat ini memang dari komitenya The Fed sampai saat ini memang belum jelas nih arahnya mau kemana. Apakah mau dipangkaskah atau mau ditahankah? Sebenarnya itu masih belum jelas, karena memang dari kebijakan-kebijakan yang ada di Amerika sendiri juga itu dalam menekan inflasi mereka masih belum terlihat jelas. Dengan sekarang kondisi juga dengan geopolitik mereka yang saat ini masih berperang tarif dengan pihak Tiongkok dan Rusia. Nah, ini juga jadi perhatian utama juga untuk The Fed melihat seperti apa. Jadi kalau saya bilang secara fundamental mungkin masih akan ditahan. Nah, dan kondisi seperti ini kita bisa lihat lagi dari kondisi market, pengaruhnya fundamental seperti apa. Kalau saya emang secara teknikal aja bacanya. So, jika fundamentalnya ada, biasanya saya tidak akan ambil posisi atau entry posisi seperti itu. Saya biasanya menggunakan beberapa time frame teman-teman untuk menentukan untuk secara previous daily high dan previous daily low. Saya pasti menggunakan time frame daily-nya ya. Nah, kalau kita perhatikan berapa minggu lalu, kita bisa lihat di candle pattern sempat membentuk namanya double top teman-teman. Nah, setelah dia membentuk double top, dia drop secara signifikan satu minggu itu lumayan jauh dropnya, bisa ke 3170-an ya kalau saya nggak salah. Nah, setelah mengalami drop tadi juga, kalau kita lihat di daily juga ada namanya fair value gap. Dia itu adalah mengisi kekosongannya sebelumnya. Nah, setelah minggu kemarin, saat ini kita lihat dia sudah mulai bullish lagi teman-teman. Ya, bisa lihat candlenya sudah mulai meningkat secara daily. Apalagi Jumat kemarin itu penutupan itu bullishnya lumayan jauh, hampir 100 poin teman-teman. Nah, hari ini memang saat ini masih koreksi, tapi fokus saya tetap akan mencari buy, karena saya memang melihatnya secara harian. Nah, kalau kita ngomong secara harian, biasanya saya tidak hanya di daily teman-teman, saya lihat lagi dari time frame yang 4 jam. Oke. Di time frame 4 jam kita bisa lihat secara market structure ini benar-benar bullish ya. Bullish disertai koreksi-koreksi, itu benar. Nah, namun tetap fokus yang saya ambil adalah buy untuk minggu ini. Untuk teman-teman yang sell bukan berarti tidak boleh, boleh aja. Jadi fokus saya adalah saya mengikuti market structure yang sudah saya buat atau strategi saya bikin.
itu saya akan fokus untuk buy. Oke. Nah, karena saya secara harian, maka saya lebih fokus untuk melihat di time frame 1 jam. Oke. Nah, dalam time frame 1 jam ada beberapa zona-zona yang menarik, teman-teman. Oke. Kita bisa lihat di sini ada di zona 3.280-an, 3.260-an itu ada base yang sudah dibikin sebelumnya oleh gold. Ini bisa menjadi area support kita untuk kita bisa entry buy. Walaupun saat ini tadi pagi tanggal 26 itu market sempat drop ke angka 3.335 kalau saya nggak salah. Di situ saya buy di 3.337, saya hold sampai 110 pips atau 11 poin. Setelah dia naik sampai ke 3348 atau sekian, dia mengalami koreksi kembali, teman-teman. Nah, kita akan melihat koreksinya sampai mana, karena fokus saya tetap buy. Yang saya cari tetap buy. Nah, apakah teman-teman bisa ngambil scalping di sini? Bisa aja. Kalau kita ngomongin scalping, kita ngambilnya bukan di time frame 1 jam. Biasanya saya akan fokus untuk lihat di 15 menit. Nah, dalam time frame 15 menit, ini ada beberapa zona-zona yang bisa kita entry, teman-teman. Ya, seperti di sini ada base yang dibikin oleh gold itu di 3.333, 3.330. Ini menarik juga untuk kita bisa ngambil buy walaupun secara scalping ya. Bukan kita bisa hold lama. At least kita bisa mendapatkan kurang lebih di 20 sampai 50 pips di sini. Ya, jika market nyata drop, ada base lagi kembali di bawah. Itu yang di 3.280-an. Yang menurut saya ini zona-zona high risk kita untuk kita bisa buy. Nah, bisa kita hold. Ya, paling nggak kita bisa mendapatkan lebih dari 10 poin di sini atau 1 pips di sini. Gitu, teman-teman. Nah, untuk besoknya lagi, karena saya lebih condong untuk menganalisa secara harian, tadi kita akan perhatikan lagi seperti apa keesokan hari tanggal 27. Namun untuk hari ini fokus saya tetap buy, walaupun market sedang koreksi, tapi saya fokus tetap mencari buy. Seperti itu, teman-teman. Jadi tanggal 26 Mei ini, menurut saya secara time frame besar sebenarnya di sini masih sideways. Untuk market gold ini masih sideways, teman-teman. Jadi pergerakannya masih di situ aja. Tapi kalau kita dilihat di lower time frame, sebenarnya ada beberapa zona yang bisa kita entry. Nah, kalau kita lihat ya, kayak misalnya di lower time frame ini, saya udah menandakan beberapa garis-garis saya, di mana saya akan mencoba untuk membeli secara high risk. Itu ada di 3328 dan 3326. Itu ada zona saya di 20 pips. Oke, dengan maksimal untuk saya melakukan stop loss saya itu biasanya saya maksimal di 50 pips. Gitu. Karena juga tergantung dari liquidity yang ada sebelumnya. Kalau ternyata memang cuma 20 pips, mungkin saya akan lebihkan jadi 30 pips. Seperti itu. Nah, ada dua zona menarik untuk kita buy selain yang tadi. Ada satu lagi sebenarnya, teman-teman. Jika 3326 atau 3328 ditembus oleh gold, dia bearish cukup dalam, sebenarnya ada satu zona lagi yang bisa kita entry, itu di 3314 dan 3312. Di situ ada base lagi di situ. Memang masih high risk, tapi peluangnya ini menarik sekali untuk kita coba. Kalau untuk sell, saya jujur aja belum melihat di mana saya akan sell di sini. Karena untuk area sell saya masih di atas sekali, teman-teman. Area sell saya itu masih di 3360-an ke atas. Jadi fokusnya tetap saya hanya mencari buy untuk tanggal 26 ini. Dan memang tadi pagi open market itu sempat jadi gap. Itu kurang lebih sampai ke 3.335. Nah, itu peluang kita untuk membelinya sangat besar sekali untuk mendapatkan profit atau cuan. Dan alhamdulillah saya sempat masuk market dan ya lumayan, ada kurang lebih di 10 poinan bisa dapat di situ. Sebelum Maria kan bearish lagi ya, seperti lihat dia semua koreksi lagi ke bawah. Nah itu teman-teman, jadi untuk seminggu ini fokus saya tetap buy. Walaupun mungkin market akan koreksi-koreksi terus, tapi tetap fokusnya adalah buy.
Oke traders, itulah penjelasan dari saya mengenai market gold secara harian atau mingguan untuk minggu ini. Semoga ini bisa membantu para traders. Jika memang sesuai dengan analisa yang kalian punya, kalian bisa mendengarkan atau menerima dari masukan dari saya. Namun jika berbeda, tolong komennya aja di bawah. Mungkin ada kalian punya pandangan yang berbeda. Boleh, kita open untuk itu. Seperti itu traders. Dan juga satu disclaimer ya, di sini bukan ajakan kita untuk berinvestasi. Semua resiko itu adalah ditanggung oleh kalian masing-masing. Ini hanya cara pandang atau pandangan saya aja mengenai market semingguan ini, karena saya sebagai analis teknikal di sini. Ya semoga bisa membantu para traders. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe ya teman-teman. Bye traders.